Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 10. Aku menghembuskan napas panjang. Di sebelahku, seorang pria bernama Ma Yuseong berpura-pura rendah hati dan berbicara dengan nada ramah seperti biasanya. Yusol, kenapa kamu di sini? Aku juga sebenarnya tidak ingin datang ke sini. Kamu tidak perlu mendengarkan ini. Pasti ada alasan khusus, kan? Tidak ada alasan semacam itu. Aku terpaksa hadir karena ini adalah peringatan bagi siswa berperingkat rendah yang berkinerja buruk dalam ujian penempatan kelas. Ini bukan waktunya. Episode 3. Upacara pewarisan staf. Yang dimulai tanpa kusadari, diselesaikan dengan cara yang sangat istimewa, dan bisa dibilang mendapatkan banyak XP adalah kabar baik. Namun, hal terburuknya adalah hal ini menarik perhatian yang tidak perlu dari orang-orang di sekitarku. Kehidupan sekolahku yang damai telah hancur. Yang lebih menjengkelkan adalah tongkat sialan Argento itu, yang membuatku menjadi pusat perhatian, kini benar-benar tidak berguna. Kenapa kamu bahkan datang kepadaku? Aku belum pernah melihat ada kasus di mana seseorang selain Edna menjadi pemilik Argento, jadi aku tidak tahu apa maksud tongkat itu. Baiklah, mari kita akhiri obrolannya dan mulai kelas tambahan dari sekarang. Saat Kyle menepuk papan tulis, beberapa siswa dari kalangan biasa mengangkat kepala, sementara bangsawan cemberut seolah tidak senang. Namun karena posisinya didukung oleh para profesor, tidak ada siswa yang bisa melawan Kyle. Hari ini kita akan memeriksa masalah-masalah dalam ujian penempatan. Seperti yang kalian ketahui, dalam ujian ini ada masalah yang sudah terkenal dan dijuluki sebagai 3 pertanyaan iblis, dan aku berhasil menyelesaikan salah satunya. Mata Hong Bion berkilau mendengar kata-kata itu. Itu satu-satunya alasan dia datang ke sini. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyelesaikan 3 pertanyaan itu? Seorang siswa yang berhasil memecahkannya akan memberitahunya secara langsung, karena tidak ada orang lain yang bisa dia tanyai. Jadi dia datang ke kuliah ini. Siswa lain juga cukup tertarik dengan masalah itu. Jadi mereka pun fokus pada Kyle. Dia sangat puas dengan semua perhatian itu dan menaikkan kacamatanya. Lalu, aku akan menunjukkan cara menyelesaikan masalah ini. Masalah ini sebenarnya mendekati jebakan. Itu dibuat untuk secara tidak sengaja mendorong jawaban yang salah. Tetapi pertama-tama, beberapa siswa mengeluarkan buku catatan mereka dan mulai mencatat, dan solusi Kyle sendiri terdengar sangat masuk akal. Namun, itu hanya tampak masuk akal, bukan solusi yang benar. Ma Yuseong, yang menangkap hal itu, berkedip dan diam-diam menepuk bahuku. Bagaimana menurutmu? Apakah itu benar? Aku tidak bisa memastikan apakah penjelasan itu benar atau tidak karena aku tidak memakai sentient spec. 3 pertanyaan iblis? Apa maksudmu? Aku tidak datang ke sini untuk belajar, jadi sulit mengikuti percakapan ini. Akibatnya, aku memberikan jawaban yang seadanya. Aku tidak yakin. Aku memang berbicara dengan lembut, tetapi ruangan itu sangat sunyi sehingga sebagian besar siswa mendengarnya. Siapa dia? Itu Baek Yusol. Ah, dia? Siswa aneh yang salah menjawab semua pertanyaan lainnya, tetapi hanya benar menjawab 3 pertanyaan iblis. Fakta bahwa Baek Yusol berkata, aku tidak yakin. Itu, apakah kamu mengatakan bahwa interpretasi Kyle salah? Itulah maksudnya. Faktanya, Baek Yusol benar menjawab ketiga pertanyaan itu. Dan meskipun Kyle masuk sekolah dengan nilai sempurna dalam teori, bukankah dia hanya benar menjawab 1 dari 3 pertanyaan iblis? Duk, Kyle mematahkan kapur yang dia pegang. Dia memberikan terlalu banyak kekuatan. Aku melihat Ma Yuseong dengan tatapan rumit. Meskipun dia yang menciptakan suasana ini, dia tersenyum dengan matanya seolah tidak tahu apa-apa. Bajingan ini, apakah kamu sengaja melakukannya? Karakter Ma Yuseong memang seperti itu. Kyle pasti merasa tidak senang, dan itulah mengapa dia sengaja menciptakan kekacauan ini. Apakah interpretasiku salah? Baek Yusol, kenapa kamu tidak menjelaskannya sendiri? Aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku melihat Ma Yuseong dengan tatapan kesal dan kemudian mengenakan sentient spec-ku. 3 pertanyaan iblis. Kata-kata itu adalah 3 pertanyaan iblis, tetapi sebenarnya itu mendekati pertanyaan yang tidak masuk akal. Untuk menjelaskan masalah ini dengan cara yang sederhana, seorang penyihir berkata, "Bumi yang agung, hadir atas panggilanku." Ketika aku melantunkan mantra ini, massa bumi berlipat ganda. Apa alasannya? Jawaban dari pertanyaan ini sederhana. Elemen bumi berkumpul sehingga massa bumi berlipat ganda. Kedengarannya konyol, tetapi itu benar-benar masalah fakta. Namun, Kyle menganalisis masalah ini dengan sangat matematis. Ketika mantranya diaktifkan, elemen-elemen itu dengan cepat berikatan di bawah katalis yang bernama mana.
dan seterusnya, omong kosong. Lalu massa bumi meningkat sebagai hasilnya. Itulah kesimpulan yang dia buat. Ya, apapun solusinya, tidak masalah asalkan jawabannya benar. Itu adalah solusi yang pasti akan membantu memperbaiki satu masalah itu secara langsung. Tetapi, masalahnya adalah bahwa hal itu akan mengganggu mereka lagi jika masalah faktual serupa muncul di lain waktu. Aku tidak bisa menunjukkan cara menyelesaikannya. Aku hanya bisa menunjukkan kesalahannya. Apa? Dengan bantuan sentient spec, aku menunjukkan kesalahan dalam solusi Kyle. Masalah ini disajikan dengan bumi, tetapi bagaimana jika itu air atau angin? Apakah menurutmu rumusmu akan berlaku saat itu? Itu, ketika saatnya tiba, kamu bisa menerapkan rumus yang berbeda. Itulah masalahnya. Mengapa kita harus menerapkan rumus yang berbeda untuk masalah dengan sifat yang sama? Bukankah solusinya yang harus diubah alih-alih mencoba berbagai macam rumus? Solusimu murni kebetulan. Sejujurnya, itu adalah interpretasi yang tidak sesuai dengan maksud penguji sama sekali. Tidak ada rumus atau rune yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi kamu memaksakan pengetahuanmu ke dalamnya. Aku tidak tahu banyak tentang sihir, jadi aku hanya menunjukkan bagian inti yang ditandai di sentient spec. Jika kamu mengubah bagian ini, solusimu benar-benar omong kosong. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Pada saat itu, aku tidak tahu apakah dia berhasil menyelesaikan masalah ini secara kebetulan, tetapi dia tidak akan bisa menyelesaikannya ketika masalah serupa muncul lagi. Tidak perlu penjelasan yang rumit, karena aku hanya perlu membuktikan bahwa solusi Kyle salah. Ah, itu benar. Siswa-siswa pintar memahami kata-kataku dan mulai mencatatnya. Edna juga cukup terkejut, tetapi dia tetap tenang sebisa mungkin. Sebaliknya, dia melihat ke arah Aisel dan Hong Bion. Bukankah harusnya ada konfrontasi? Awalnya akan ada perdebatan sengit di tempat itu. Namun karena baik Aisel maupun Hong Bion tidak dapat menyelesaikan masalah yang baru saja kutunjukkan, mereka teralihkan oleh solusinya. Apakah benar boleh berpikir positif tentang situasi di mana penjahat dan protagonis tidak bertengkar? Tidak, mari berpikir positif. Kyle berdiri di sana, tertegun dengan mulut ternganga. Apakah aku salah? Sebelum itu, Kyle yang baru saja menyadari bahwa penjelasannya salah, menundukkan kepalanya, dan dia dengan jujur mengakuinya. Kata-katamu benar. Begitukah? Meskipun penjelasannya telah sepenuhnya dibantah, Kyle, bukannya marah, tampak tenggelam dalam keraguan diri. Mungkin aku hanya beruntung bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak lama setelah itu, kelas tambahan khusus berakhir, dan aku meninggalkan ruang kelas lebih cepat dari siapapun. Bukan hanya karena aku tidak ingin berada di tempat yang pengap dan lembab ini lebih lama lagi, tetapi bersama dengan Mayu Xiong terlalu membebani. Sampai jumpa besok. Meninggalkan sapaan ceria Mayu Xiong, aku berjalan menyusuri lorong yang sudah usang. Jika aku sampai terjebak dengan pria seperti dia tanpa sengaja, aku tidak tahu bagaimana bisa sampai seperti ini hanya karena memegang tongkat seperti Argento. Ketika orang-orang mulai berkurang, aku hendak kembali ke asrama, tetapi di sudut lorong menuju asrama laki-laki, seseorang berdiri dengan punggung bersandar di dinding. Putri Hong Bion Adolevit. Apa? Aku mencoba melewatinya sambil berpura-pura tidak mengenalnya, tetapi dia menghentikanku. Apa? Sebelumnya, kenapa kamu tidak menjelaskan solusinya? Bukan karena aku tidak ingin menjelaskannya, hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjelaskan secara logis pertanyaan yang tidak masuk akal seperti itu? Faktanya, metode solusi yang kuungkapkan tidak bisa diterapkan pada masalah lainnya. Aku hanya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Begitu. Aku mengerti. Kamu tidak ingin mengungkapkan solusimu di tempat seperti itu kan? Bukan begitu maksudku. Namun Hong Bion mengangguk seolah-olah dia salah paham. Baiklah, kamu membutuhkan harga, bukan? Apa? Harga? Ya harga. Dia berkata begitu dan mengetuk kepalanya sendiri. Aku akan membayar harga yang pantas, jadi tunjukkan apa yang ada dalam pikiranmu.